Ahbatul Imamah beserta Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting tahun 2021. Di video kali ini saya akan mempraktekkan isi modul 7 Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 11 mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Langkah 3 praktek baik mencuci tangan pakai sabun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dalam pertemuan kelompok bulan ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya terkait mencuci tangan memakai sabun. Baik, untuk itu saya akan membagi ibu-ibu menjadi 5 kelompok ya Bu ya. Ini kan ada 15 orang, jadi saya bagi 3-3 Bu ya. Ayo Bu Rofita, Bu Eni sama Bu Ali sebelah sini. Ya Bu Alia, Bu Ani sama Pak Ahmad sebelah sini. Bu, di depan ibu-ibu semua sudah saya siapkan kertas plano. Untuk apa? Saya punya 2 pertanyaan Bu terkait mencuci tangan dengan sabun. Nanti pertanyaan saya silahkan ditulis di kertas yang sudah saya bagi. Yang pertama, hal apa yang membuat ibu-ibu itu sulit untuk cuci tangan menggunakan sabun? Yang kedua, hal apa yang biasanya memudahkan ibu-ibu untuk melakukan cuci tangan dengan sabun? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Sudah selesai Bu? Ya Bu. Sudah Bu. Silahkan dibacakan hasil dari diskusi kelompok masing-masing, dimulai dari kelompoknya Ibu Rofita. Ya Bu, terima kasih. Sesuai dengan diskusi kelompok kami, hal yang membuat sulit untuk mencuci tangan itu yang pertama yaitu malas, yang kedua nggak punya wastafel atau tempat cuci tangan itu, yang ketiga nggak ada keran air di rumah. Terus hal yang memudahkan untuk kita cuci tangan di rumah tuh yang pertama sebaiknya dikasih sabun gratis, jadi ada sabun. Ya. Terus Bu? Yang kedua, liburkan tempat cuci tangan di rumah, kan enak Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk kelompoknya Ibu Alia, silahkan dibacakan. Ya Bu, terima kasih. Hal yang membuat sulit untuk cuci tangan pakai sabun, yaitu kebiasaannya pakai air saja Bu, nggak usah pakai sabun, cuci tangan aja sudah bersih. Terus yang kedua, sulit Bu di sini ya, kalau air bersih itu ambil dulu untuk masuk tangga. Ya. Terus sabun cuci tangan juga mahal kan Bu, mau beli. Terus hal yang memudahkan cuci tangan itu sebaiknya pemerintah itu menyediakan air bersih Bu di daerah kami. Terus yang kedua, yang dikasih uang juga kan Bu, baru kita masuk. Kalau lagi uang aja. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok masing-masing. Samping pertanyaan yang saya sampaikan tadi, saya punya pertanyaan. Kira-kira apa yang menjadi kebiasaan ibu-ibu membersihkan diri? Bu Alia biasanya Yang mandi itu Bu. terus kira-kira apa lagi Bu? Terus kalau makan, Makan kan bisa. Oh, sebelum makan yang sudah makan. Dari Ibu Rofita, Buang air kecil Bu, cuci tangan habis BAB gitu juga. terus kira-kira dari ibu-ibu di sini adakah yang pernah membuat tempat cuci tangan sendiri di rumah? Ada, saya buat Dari apa Bu? Dari apa? dari timba atau ember ya. Oh, iya. Ember terus saya lubangi pakai dikasih keran jadi dapur. Ya itu bagus Bu ya, tidak perlu biaya yang mahal. Kalau Bu Alia sudah mempraktekkan membuat ini Bu?
Jadi Bu, kalau boleh saya sampaikan, jadi begini, mencuci tangan itu kan penting Bu, tidak hanya cuci tangan sebatas pakai air, jadi penting menggunakan sabun, karena ketika kita mencuci tangan pakai air saja Bu, itu kuman-kuman tidak hilang Bu dari tangan. Bulan Maret kita sudah mempraktekkan kalau semisal air dikasih bubuk lada itu sama dengan bubuk lada itu kan seperti kuman. Nah, ketika kita mencuci tangan tidak pakai sabun kan tetap melengket. Kita masukkan tangan kita ke piring itu kan kuman-kumannya tetap lengket, bubuk ladanya kan tetap lengket di tangan kita. Sedangkan ketika kita mengolesi cairan pencuci piring, ketika kita masukkan air kan ladanya menyingkir semua, sama dengan itu Bu. Jadi mencuci tangan ketika kita tidak menggunakan sabun, kumannya akan tetap berada di tangan kita. Tapi kalau kita menggunakan sabun, semua kuman yang ada di tangan kita akan mati. Di samping itu Bu, yang penting lagi, ketika cuci tangan kita harus memakai dengan air yang mengalir. Tidak perlu kita jauh-jauh ke kamar mandi atau apa, yang penting ada air mengalir. Terus alat yang kita gunakan untuk tempat wadah air itu juga nggak perlu mahal ibu-ibu, nggak perlu kita pakai wastafel. Kita bisa menggunakan ember atau timba bekas yang seperti Bu Rofika lakukan di rumah itu kan. Iya Bu. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Kemudian tempat penampungan air untuk cuci tangan itu harus rajin dibersihkan Bu, agar tidak timbulnya lumut. Jadi tidak ada kotoran-kotoran yang mengendap di tempat cucian itu tadi. Iya Bu. Bisa dipahami Bu-ibu? Bisa Bu. Oke, dari sini karena ibu-ibu kan sudah mendapatkan pengetahuan terkait cuci tangan dengan sabun, pentingnya cuci tangan dengan sabun, cara membuat tempat untuk cuci tangan. Jadi nanti kalau sampai rumah anak-anaknya diajari cuci tangan, diajak membiasakan diri untuk cuci tangan pakai sabun, suaminya atau orang tuanya, nggih. Ya Bu. Kemudian Bu, saya pengen tanya, di sini kan tidak hanya dapat PKH Bu, nggih? Ya. Dapat juga bantuan beras ya Bu ya? Ya. Kira-kira untuk pencegahan stunting ini Bu ya, setelah pencairan itu ibu-ibu uangnya dibuat apa saja? Buat beli susu anak Bu, beli beras gitu, untuk membeli kebutuhan gizi anak kan Bu ya. Oh iya, betul sekali. Di samping itu Bu ada lagi nggak kira-kira? Buat biaya sekolah Bu. Oh iya, biaya sekolah ya. KPKH Bu. Sampai ibu pada. Ya KPKH juga anak sekolah Bu. Baik. Jadi kita sebenarnya Bu, kalau masalah makanan bergizi itu kan memang penting. Jadi tidak perlu makanan bergizi itu yang mahal ibu-ibu. Gizi seimbang itu apa saja Bu? Masih ingat nggak Bu? Sayur. Karbohidrat yang pertama, yang kedua protein. Protein itu dari apa saja Bu? Protein hewani dan nabati. Terus vitamin berasal dari mana Bu? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir mineral atau air. Jadi kita perlu memakan makanan yang memenuhi gizi seimbang agar pertumbuhan anak-anak kita itu tidak stunting. Baik ibu-ibu, sekarang saya pengen ibu-ibu membuat janji diri terkait cuci tangan pakai sabun. Silakan ditulis di kertas yang sudah saya bagikan. Kira-kira apa saja janjinya ibu-ibu yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan? Silakan Bu, ditulis Bu. Sudah Bu. Ya Bu. Ini Bu, yang kertas satunya dikumpulkan ya. Baiklah ibu-ibu, saya sudah
baca janji diri dari ibu-ibu masing-masing. Jadi tolong 1 bulan ke depan silahkan dilaksanakan sesuai dengan janji diri ibu masing-masing. Nanti Ya, Bu. bulan depan kita pertemuan kelompok lagi, nanti di bawah janji diri ini Bu ya. Ya, Nanti Bu. saya cek. Baiklah, kalau begitu saya ingatkan kembali bahwasanya bantuan sosial berupa PKH atau BPNT yang beras tiap bulan itu Bu bisa Ya. dimaksimalkan untuk pemenuhan gizi anak dan juga bagi ibu-ibu hamil, hingga kita bisa bersama-sama mencegah dan bisa menangani stunting gitu Bu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apabila ibu-ibu semua masih mengalami kesulitan dalam praktek, nanti ibu-ibu bisa menghubungi saya. Semisal saya tidak bisa membantu, nanti saya pasti akan membantu ibu-ibu untuk membawa ibu-ibu ke fasilitas kesehatan. Ya, Bu. Biar lebih jelas penjelasannya, bisa nanti ke posyandu atau ke puskesmas. Jadi Ya, Bu. ibu-ibu jangan khawatir apabila masih tidak paham atau masih berat, masih kesusahan, nanti bisa ngomong ke saya Bu, nggih? Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah. Sebelum saya menutup kegiatan kali ini, saya ingin sambil mengingat pertemuan yang lalu Bu. Masih ini Bu, praktek mencuci tangan. Ya, Nama Bu. praktek mencuci tangan. Yang pertama gimana cuci tangan? Gosok tangannya. Terus yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, Jari. sela-sela jari. Yang keempat, selip tangan, ujung jari. Ya. Terus berikutnya Bu, ujung jari, sela-sela kuku kanan dan kiri. Terus yang terakhir, jempol atau ibu jari. Saya ulangi lagi bahwasanya tempat mencuci tangan itu tidak perlu mahal. Ibu-ibu bisa memanfaatkan alat-alat bekas di rumah seperti timba bekas cat ataupun galon ataupun aqua kosong, jadi bisa dimanfaatkan. Untuk sabun, ibu-ibu tidak perlu beli sabun antiseptik yang harganya mahal Bu. Cukup pakai sabun cuci piring sudah bisa itu Bu. Terus sabun mandi yang sisa kecil itu tidak usah dibuang, itu bisa dibuat cuci tangan. Sebelum selesai sesi ini, mari kita tepuk semangat dulu ya Bu ya, semula. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Baiklah, terima kasih Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita doa bersama agar kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun keluarga kita semua ya Bu ya. Doa mulai. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah praktek dari isi modul 7 sesi 11 langkah ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.